Senam nifas adalah terapi latihan gerak untuk rehabilitasi ibu nifas sedini mungkin, baik fisik maupun mental, untuk kembali kepada keadaan normal atau keadaan semula. Senam nifas itu sendiri terbagi dua, yaitu senam nifas dini dan senam nifas lanjutan. Senam nifas dini itu dimulai dari 6 jam setelah melahirkan sampai dengan 2 minggu masa nifas. Tujuan senam nifas adalah untuk mempercepat kembalinya rahim pada ukuran normal, untuk mempercepat proses pemulihan pada ibu pasca persalinan, untuk mencegah komplikasi yang mungkin timbul selama pasca nifas, dan untuk memperkuat otot-otot dasar panggul, otot perut, dan otot-otot kaki. Manfaat senam nifas itu sendiri adalah untuk mempercepat penyembuhan rahim, mencegah kesulitan buang air besar dan buang air kecil, meningkatkan ketenangan atau relaksasi, memperlancar aliran darah, mencegah varises, menghindari pembengkakan pada kaki, melancarkan pengeluaran ASI, dan mempertahankan postur tubuh yang baik, dan mempertahankan kelangsingan tubuh. Pada umumnya, seluruh ibu nifas dapat melakukan senam ini, kecuali pada kondisi tertentu yang tidak membolehkan ibu untuk melakukannya. Contoh, ibu dengan komplikasi saat persalinan, ibu dengan anemia, ibu dengan kejang, ibu dengan riwayat penyakit jantung. Yuk kita lihat bagaimana caranya. Latihan senam hari pertama ini adalah latihan pernapasan dan otot-otot kaki. Untuk latihan pernapasan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah latihan pernapasan dada, posisi tidur telentang dengan bantal, kedua kaki ditekuk, tangan di atas dada. Ambil napas dari hidung dan mulut sambil dada dikembangkan. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut sambil mulutnya dibuka lebar sambil dada dikempiskan. Selanjutnya latihan pernapasan iga-iga. Kedua tangan diletakkan di iga-iga bagian bawah. Ambil napas dari hidung dan mulut, lalu keluarkan pelan-pelan sambil mulutnya seperti bersiul. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Latihan pernapasan kedua adalah latihan pernapasan iga-iga dengan cara tidur telentang. Kedua punggung tangan berada di atas iga-iga bagian bawah dengan cara mengepal. Lalu ambil napas dari hidung dan mulut sambil iga-iga dikembangkan. Keluarkan pelan-pelan dengan cara mulut seperti bersiul. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali setiap latihan. Latihan pernapasan yang ketiga adalah latihan pernapasan perut. Ini berfungsi untuk mengencangkan otot-otot perut. Caranya adalah kedua kaki tetap ditekuk, kedua tangan di atas perut, ambil napas dari hidung dan mulut sambil perut dikembangkan, lalu keluarkan pelan-pelan melalui mulut sambil perut dikempiskan atau dikerutkan. Selanjutnya adalah latihan untuk pergelangan kaki. Tujuan latihan ini adalah memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi pembengkakan. Latihan ini terdiri dari 3 macam latihan. Pertama adalah ibu duduk, kedua kaki diluruskan, badan bersandar pada kedua tangan. Kedua kaki dirapatkan, kedua telapak kaki ditarik keluar, lalu ditekuk ke dalam. Tarik, tekuk, tarik, tekuk. Gerakan ini bisa diulangi 3-5 kali selama latihan. Gerakan ketiga adalah memutar telapak kaki ke bawah dan ke atas. Tekniknya adalah kedua telapak kaki saling dihadapkan, lalu putar ke atas, ke samping, tutup. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Selanjutnya adalah telapak kaki memutar ke bawah, kedua telapak kaki saling berhadapan, lalu diputar ke bawah, mulai diputar ke bawah, ke samping, dan tutup. Selanjutnya latihan hari kedua. Latihan yang pertama adalah untuk otot perut. Tekniknya adalah si ibu tidur telentang, kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan. Angkat kepala sampai dagu menyentuh dada. Tahan
kembali. Ini gunanya untuk mengencangkan otot-otot perut bagian atas. Gerakan ini bisa diulang 5-6 kali setiap latihan. Yang kedua adalah latihan otot dasar panggul. Tujuannya adalah untuk mengencangkan otot-otot dasar panggul, melancarkan buang air kecil dan besar, dan mengurangi nyeri pada jahitan. Tekniknya adalah ibu tidur telentang, kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan. Kerutkan kedua bokong, kerutkan perut. Kencangkan vagina, tarik kedua pahanya, kencangkan, tahan, lepas. Latihan ketiga bertujuan untuk mengencangkan otot-otot tungkai. Tekniknya kaki kanan ditekuk, diluruskan setengah tinggi. Kemudian kembali lagi, dilanjutkan kaki kiri ditekuk, diluruskan setengah tinggi. Kembali, kemudian kedua kaki ditekuk, luruskan setengah tinggi, kembali. Gerakan ini bisa diulang 6 kali selama latihan. Latihan hari ketiga. Latihan ini bertujuan untuk mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula. Tekniknya adalah ibu posisi tengkurap, letakkan bantal di bawah perut dan kaki, kedua tangan di atas bokong, kedua lengan dibengkokkan, kepala miring ke kanan, rapatkan kedua bokong dan dikempiskan. Kempiskan perut, ditahan sampai hitungan ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu lepaskan dan lakukan 5 kali bergantian dengan kepala kiri. Yang kedua, latihan otot dada. Tujuannya untuk memperlancar pengeluaran ASI dan mengurangi pegal-pegal pada bahu. Posisi duduk, kedua telapak tangan berada di bahu, lalu putar ke depan. Ini bisa diulangi sebanyak 8 kali dan diputar ke belakang sebanyak 8 kali. Latihan hari ketiga, latihan sikap baik ini berguna untuk mengembalikan postur tubuh keadaan normal. Tekniknya adalah kempeskan perut, tarik bahu ke belakang, ulurkan leher pandang ke depan, kaki kanan melangkah 1 langkah, tundukkan kepala, letakkan sesuatu, kemudian ambil lagi. Kepala menghadap ke depan, kaki melangkah ke belakang. Hempaskan kerutannya.